visual bagi kita semua bahwa apa yang terjadi di Desa Sumberjaya ini memang sudah menjadi sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat atau warga desa sekitar. Saya kira ini dulu penjelasan kami. Kami masih menelusuri semua dampak-dampak yang diakibatkan oleh adanya aktivitas pertambangan di Desa Sumberjaya. Di sini kita mencoba mewawancarai salah satu warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak Sugiran. Pak Sugiran, Pak. Ini Bapak bisa menjelaskan dengan adanya erosi yang terjadi ini, longsor yang terjadi di Desa Sumberjaya ini, Oke, Pak. ini sebenarnya dampak sama masyarakat ini apa berdampak langsung, Pak? Berdampak langsung, Pak. Bahkan ini pengalian sungai yang dibikin pihak Arutmin. Waktu itu kita adakan musyawarah dengan pihak Arutmin juga. Karena apa? Lahan kita jadi longsor karena pengalian sungai ini. Jadi karet-karet tumbang, pohon kelapa, pohon pete, pohon tahunan sudah mengakibatkan mati semua, Pak. Habis. Bahkan karetnya sudah mulai bersih juga, terus lahan-lahan hilang semua, jadi lubang kayak lubang buaya, Pak. Nah, di situ pun bentuk pihak Arutmin tidak peduli sama sekali, Pak, dengan tanggapan pihak masyarakat. Apakah persoalan ini sudah pernah disampaikan oleh masyarakat kepada pihak PT Arutmin, Pak? Langsung, Pak, sudah langsung kita menghadapi pihak Arutmin dan pihak Subkon Pama langsung itu, Pak. Tidak ada respon dan tidak peduli dengan masyarakat Sumberjaya. Makasih, Pak, atas penjelasannya. Semoga apa yang kita saksikan ini bisa disaksikan juga oleh masyarakat. Kelihatanlah semua kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas tambang ini. Ini menurut kesimpulan yang kami ambil bahwa apa yang terjadi di Desa Sumberjaya ini betul-betul butuh penanganan khusus dari pihak perusahaan dan juga oleh instansi-instansi yang terkait di bidangnya. Saya kira untuk saat ini kita bisa melihat sama-sama apa sih yang sebenarnya terjadi di Desa Sumberjaya ini. Memang kalau kita mengamati bersama bahwa apa yang terjadi pada daerah aliran sungai ini dengan adanya erosi yang diakibatkan oleh adanya pemindahan alur air sungai oleh pihak perusahaan sesuai dengan keterangan warga, kita melihat bersama bahwa dampak yang ada itu justru berakibat fatal dengan kondisi sungai saat ini, di mana sungai ini kita melihat alurnya menuju ke sungai induk, yang dimana sungai induk ini itu merupakan suatu sumber air bersih bagi masyarakat yang ada di sekitar Desa Sumberjaya. Dan kalau air tercemar dan tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh masyarakat desa, tentunya ini menjadi suatu permasalahan yang serius yang harus ditangani secara khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Dan kiranya apa yang terjadi di Desa Sumberjaya ini, menurut kami dari tim KPK Tipikor, bahwa memang terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh adanya aktivitas pertambangan di Desa Sumberjaya. Di sini kita juga bisa menyaksikan di mana lahan-lahan karet warga yang ada. Itu sisa yang ada dari tanaman-tanaman karet yang mati ini. Ini masih terlihat jelas bahwa dari bekas-bekas pohon karet yang mati itu sudah ditumbuhi semak belukar dan menyisakan tunggul-tunggul yang mati. Dan dari kejauhan juga kita bisa menyaksikan bahwa banyaknya pohon-pohon karet yang juga terancam mati, dan ini semua diakibatkan oleh adanya debu-debu kopior yang merusak tanaman warga yang ada di sekitar Desa Sumberjaya. Belum lagi adanya lumpur-lumpur yang diakibatkan oleh adanya aktivitas pertambangan yang berada di atas dari perkebunan karet warga setempat. Ini kita melihat tunggul-tunggul yang sudah pada berguguran daunnya. Sudah berbagai macam cara yang dilakukan oleh petani, tapi tidak juga bisa mendapatkan solusi yang baik bagaimana supaya mempertahankan kebun karet mereka. Nih, ada lahan yang sudah kosong karena matinya tanaman karet mereka. Terima kasih. Kita sekarang berada di titik koordinat selanjutnya. Di sana kita melihat perkebunan karet yang tadinya menyatu dengan tempat ini. Tapi karena di depan kita ini yang bukan rawa, bukan sungai, ini sudah ditumbuhi rumput karena tidak bisa lagi menuju ke akses sana karena adanya lumpur yang menggenangi perkebunan ini, sehingga banyak tanaman karet yang mati. Inilah adanya tambang yang berada di dataran tinggi dari perkebunan karet ini, sehingga membawa material-material yang mengandung lumpur yang merusak tanaman karet warga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa Pak? Pak Murad. Pak Murad. Nih saya dengar di sini adanya lumpur yang masuk ke dalam perkebunan karet menyebabkan permasalahan yang serius bagi petani karet Pak. Bisa dijelaskan Pak? Ya ini cuma adanya turunnya lumpur dari atas dari tambang. Iya. Jadi banyak karet yang mati di sini. Banyak ya Pak. Nggih, banyak. Ini kalau kita melihat ini banyak tunggul-tunggul yang sudah pada mati karetnya,
Dan ini semak belukar ini, apakah semak belukar ini dipenuhi lumpur Pak ya? Dipenuhi lumpur. Lumpurnya dalam Pak ya? Dalam. Iya, jadi lumpur ini berasal dari Dari tambang ya, dari atas ya. dari atas. Jadi tambang ini mengirim satu material lumpur yang masuk ke perkebunan masyarakat Pak ya, Masyarakat ini. dan sangat merugikan masyarakat. Di samping tanaman karet yang banyak mati Pak, bagaimana kalau hasil yang masih hidup Pak? Hasil yang masih hidup yang kurang, sudah mulai kurang, Sangat kurang Pak ya. sangat kurang. Biasanya penghasilan Penghasilan ya sekitar seumpama per hektar ini ada yang 5 pikul, sekarang ini ya sekitar 2 pikul atau 1,5 gitu. oh begitu Pak ya. Iya. Sangat keras anunya ya, perubahannya Pak ya. Perubahannya. Oke lah, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Taman. Pak siapa? Pak Taman. Pak Tahman. Iya. Bapak petani karet di sini Pak ya? Iya. Ya. Ini permasalahan yang ada di perkebunan ini, permasalahannya menyangkut masalah adanya lumpur yang menggenangi karet ya Pak. Betul Pak ya? Iya. Bisa diceritakan kronologisnya bagaimana Pak? Nah itu ya cuma diam aja saya, enggak yang mas anu itu omongnya yang tadian, jadi tanggapi. Maksudnya? Jadi tanggapi itu kan mau duduk kalian itu enggak jadi itu nah. Tanaman karet ini sudah tidak bisa menghasilkan lagi Pak ya? Enggak. Sudah berapa lama Pak? Wah, sudah lawas ini. Cuma dapat 70 kilo itu nah. 70 kilo Bisa 1 bulan. per 1 bulan ya? Iya. Biasanya dapat berapa Pak kalau normalnya? Ya normal ya 2 hektar. 3,5 kintal ya. Ini karena adanya lumpur yang mengenangi di tanaman karet ini yang ada di bagian bawah Pak ya. Ini yang ditumbuhi rumput Pak ya. Iya. Ini lumpur ini berasal dari mana Pak? Dari sungai sini. Dari sungai sini. Yang muasalnya berasal dari Di atas sana. Tambang. dari tambang Pak ya. Iya. Oh ya, jadi adanya aktivitas tambang yang ada di atas lahan perkebunan ini membawa material berupa lumpur yang masuk ke perkebunan Bapak ya. Oh ya. Ini kalau bisa saya tahu Pak, ada berapa hektar semua lahan di sini Pak yang tergenang? Kena di sini ya. Kisaran berapa hektar untuk di lokasi sini Pak? Kisaran 6 hektar Pak ya? Oh ya, terima kasih banyak Pak. Inilah jeritan hati dari masyarakat Desa Sumberjaya, khususnya petani karet, yang dimana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi mengatakan bahwa tidak adanya pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Sumberjaya itu membuat masyarakat menjadi sangat kecewa. Padahal fakta di lapangan kita melihat banyak tanaman-tanaman yang mati. Dan ini tentu menjadi suatu pertanyaan. Kenapa tanaman-tanaman warga ini mati? Mari kita mengetuk hati nurani semua aparat yang terkait agar bisa melihat kenyataan yang terjadi ini. Begitu petani karet Desa Sumberjaya sangat dirugikan dengan adanya pencemaran lingkungan yang terjadi di desa mereka. Mari kita satukan kata kita, satukan hati kita untuk membantu masyarakat Desa Sumberjaya bahwa apa yang sebenarnya mereka alami juga merupakan suatu permasalahan yang dialami oleh masyarakat
masyarakat desa lainnya yang juga tidak menutup kemungkinan terjadi di daerah-daerah lain dengan adanya aktivitas pertambangan. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat bagi semua yang bisa menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.